Ya syukur-syukur aja kemarin itu Israel mengambil serangan preemptive strike itu. Kalau tidak, ya udah hancur sekarang Pak. Udah pasti berdarah-darah, udah pasti jadi berita lagi sekarang. Bisa dibilang preemptive strike dari Israel terhadap Hezbollah. Jadi ada 100 pesawat tempur pembom itu terbang paralel menyapu Libanon Selatan sampai ke Libanon Tengah. Nah, jadi rupanya ternyata Hezbollah itu punya rencana untuk meluncurkan sekitar 3.000 sampai 5.000 roket, misil, peluru kendali, dan drone ke Israel dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan kalau 3.000 sampai 5.000 roket, misil, dan drone diluncurkan di waktu yang bersamaan. Yang dipastikan itu sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome itu tidak mampu menangkis serangan itu dengan cepat. Itu bisa menghancurkan pertama itu Haifa, kemudian pusat-pusat perdagangan ya yang ada di center Israel Tengah, kemudian pemukiman-pemukiman penduduk termasuk perumahannya Netanyahu yang mereka intai pakai drone itu, termasuk juga pusat-pusat industri, pabrik-pabriknya Israel ya, pabrik ya, kalau biasanya kan kalau di Israel Tengah itu pabrik kebutuhan pokok, kalau di industri militer Israel itu ada di wilayah selatan biasanya, di dekat Negev gitu. Nah, itu akan hancur total. Jadi diperkirakan Pak, kalau kemarin itu serangannya Hezbollah ini sukses, diperkirakan kira-kira 3.000 sampai 5.000 orang Israel akan mati, akan jadi korban. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat perkembangan serangannya ini ya, mungkin kita bicara Hezbollah dulu. Ya, karena kan kemarin kan pagi-pagi saya biasalah minggu pagi Pak Paul menjelang ke gereja saya buka-buka ini dulu, buka-buka YouTube luar dulu soal situasi di medan perang seperti apa. Nah, ternyata sudah update pemberitaan di luar tentang ini, tentang serangan yang katakanlah bisa dibilang preemptive strike dari Israel terhadap Hezbollah. Jadi ada 100 pesawat tempur pembom itu terbang paralel menyapu Libanon Selatan sampai ke Libanon Tengah. Nah, kemudian di situ dihancurkan kira-kira 200 titik, 40 sampai 40 peluncur roket ya. Sisanya itu adalah gudang-gudang persenjataan, depo-depo penyimpanan rudal, penyimpanan roket, dan penyimpanan peluru anti-tank yang sering digunakan Hezbollah, kemudian pos-pos pengamatan, dan titik-titik di mana berkumpulnya pasukan. Jadi kira-kira total 40 peluncur roket dan peluncur drone, peluncur ini ya, peluncur rudal anti-tank, dan sisanya itu selain depo ya konsentrasi pasukan, pos pengamatan, ada 200 titik sebenarnya. Nah, penyerangan kemarin itu kira-kira minggu pagi ya, itu kan habis hari Sabat Pak Paul. Habis hari Sabat biasanya kan di Israel itu kan orang kan nggak terlalu banyak kerjaan ya, santai gitu ya, hari-hari Minggu gitu. Tapi justru di sini Israel melakukan serangan preemptif. Karena kan kemarin kan kita sempat diskusi terakhir hari Jumat, nanti kita lihat hari Minggu Pak. Akhir pekan biasanya banyak perkembangan, banyak perubahan. Kebijakan militernya Israel itu justru tindakan di lapangan itu justru banyak diambil ketika akhir pekan. Nah, jadi rupanya ternyata Hezbollah itu punya rencana untuk meluncurkan sekitar 3.000 sampai 5.000 roket, misil, peluru kendali, dan drone ke Israel dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan kalau 3.000 sampai 5.000 roket, misil, dan drone diluncurkan di waktu yang bersamaan. Yang dipastikan itu sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome itu tidak mampu
menangkis serangan itu dengan cepat. Kemudian juga kalau diluncurkan pada waktu yang bersamaan, pesawat-pesawat tempur itu tidak mungkin bisa cepat ya ketika mereka harus mengudara, itu butuh waktu gitu. Kemudian diluncurkannya lewat Libanon. Kalau yang dulu yang dari Iran, dia kan diluncurkan lewat Yordania. Jadi ada kesempatan Yordan untuk mendeteksi lewat radar dan kemudian melakukan melakukan upaya untuk menahan gitu ya dengan sistem pertahanan udaranya Yordania. Tapi ini nggak ada waktu, Pak. Jadi ini memang suatu kesempatan yang sangat diidam-idamkan oleh Iran dan Hezbollah dan Hamas serangan hari Minggu kemarin itu. Karena diperkirakan dengan 3.000 sampai 5.000 roket yang diluncurkan, itu bisa menghancurkan pertama itu Haifa, kemudian pusat-pusat perdagangan ya yang ada di center Israel Tengah, kemudian pemukiman-pemukiman penduduk termasuk perumahannya Netanyahu yang mereka intai pakai drone itu, termasuk juga pusat-pusat industri, pabrik-pabriknya Israel ya, pabrik ya kalau biasanya kan kalau di Israel Tengah itu pabrik kebutuhan pokok, kalau di industri militer Israel itu ada di wilayah selatan biasanya, di dekat Negev gitu. Nah itu akan hancur total. Jadi diperkirakan Pak, kalau kemarin itu serangannya Hezbollah ini sukses, diperkirakan kira-kira 3.000 sampai 5.000 orang Israel akan mati, akan jadi korban, gitu. Diperkirakan akan jadi korban. Bisa lebih, Pak Paul. Bisa 10.000 gitu kalau memang nggak ada kalau nggak ada Iron Dome sama sekali. Dan kemudian juga apartemen dan pemukiman di Israel Tengah itu akan hancur dan orang-orang terpaksa tinggal di mana? Di shelter semuanya. Kalau andaikan serangan Hezbollah ini berhasil. Jadi kalau serangan kemarin itu berhasil, korbannya itu jauh lebih besar daripada serangan di tanggal 7 Oktober. Gitu. Memang saya sudah curiga ketika Iran mengatakan begini, kami akan menyerang Israel lewat darat. Ya secara logika nggak mungkin. Kenapa? Iran nggak berbatasan langsung dengan Israel. Ya, yang berbatasan langsung itu ya adalah Mesir dan Yordan dan Libanon. Nah ternyata perencanaannya Iran dan Hezbollah dan Hamas ini Pak Paul, kalau andaikan serangan kemarin itu berhasil, ya serangan dengan rudal drone dan roket kemarin berhasil, kemungkinan ya, Hezbollah dan milisi-milisi dukungan Iran ini akan melakukan serangan darat, serangan lintas batas, seperti yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober di wilayah Israel Utara dan di Golan. Jadi ini bukan main-main sebenarnya. Tetapi ya itulah ya, Israel itu punya sistem intelijen yang sangat mumpuni. Mereka sudah melihat roket sudah terpasang semua, rudal juga sudah terpasang semua, drone sudah terpasang. Kalau ini diluncurkan, bayangkan kalau sampai 5.000 roket aja diluncurkan dalam satu hari yang bersamaan. Apa Israel bisa tangkis semua? Tidak mampu saya kira Pak Paul. Berat gitu. Dan akan timbul banyak korban. Nah akhirnya ya terjadi rapat singkat antara Perdana Menteri dengan Menteri Pertahanan bagaimana ya diputuskan untuk melakukan serangan preemptif 1,5 jam. Jadi kira-kira Hezbollah itu akan mulai meluncurkan serangan udaranya, serangan roket-roketnya sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Jam 4.30 Israel mulai melakukan serangan dengan 100 pesawat tempur ini diterbangkan, menghancurkan situs-situs peluncurannya persenjataannya Hezbollah ini. Nah, kemudian terjadi situasi yang hening. Ini berarti habis Pak ini Pak yang di wilayah selatan ini peluncuran roket ini semua gagal semua. Jadi kalau dalam perang, kalau misalkan terjadi duel artileri, katakanlah roket ini kan termasuk kita golongkan sebagai artileri ya. Itu biasanya siapa yang artilerinya menyerang duluan, kemungkinan besar untuk menangnya itu lebih tinggi gitu. Kebetulan ini bukan artileri lawan artileri, tetapi artileri dengan pesawat pembom. Akhirnya Israel bisa mencegah serangan roket, rudal, dan drone ini
Dari yang tadinya mungkin ribuan, antara 5.000 bisa lebih, akhirnya beberapa jam kemudian Hezbollah cuma bisa meluncurkan sekitar 250 sampai 300, nggak sampai 300 yang mereka bisa luncurkan, Pak Paul. Sisa-sisa yang mungkin dipersiapkan dengan tergesa-gesa atau yang luput dari serangan udaranya Israel menggunakan 100 pesawat tempur ini, gitu. Kemudian beberapa ditangkis dengan Iron Dome, kemudian beberapa juga jatuh di wilayah Lebanon sendiri, kemudian ada yang jatuh di daerah kosong, dan yang paling lucu, ini jadi komik, jadi meme di wilayah Timur Tengah sekarang. Ada 1-2 roket itu yang jatuh di peternakan ayam, Pak Paul. Di peternakan ayam sama yang di rumah yang sudah kosong gitu. Jadi ya, akhirnya menewaskan, iya. Itu dibully. Dibully. Justru yang ngebully Iran ini siapa, Pak Paul? Negara-negara Arab dan negara-negara Islam sendiri, Pak Paul, gitu. Mereka malah bertepuk bersorak untuk Israel. Negara-negara Arab ini di media-media di Timur Tengah ini malah mendukung Israel. Kenapa? Mereka sangat takut dengan Iran, Pak. Saya lucu, kenapa Indonistan atau Indonistong ini justru pembela Iran gitu sekarang ini. Demi apa? Demi menyelamatkan, demi ini menghancurkan Israel atau Yahudi gitu. Entah apalah salah orang Israel atau Yahudi terhadap Indonesia ini. Saya juga bingung sampai sekarang, saya nggak ngerti gitu, Pak Paul. Gitu. Jadi media-media di Timur Tengah itu sudah senang dengan kegagalan serangannya Hezbollah ini. Nah, yang paling lucu siang ada berita masuk, Hezbollah menyatakan bahwa serangan tahap pertama sudah selesai. Gitu, Pak. Dan tidak akan melanjutkannya lagi. Jadi begini, Pak Paul, Hezbollah ini menyerang, begitu gagal dia bilang dia sudah menyerang tahap pertama dan selesai. Padahal serangannya karena gagal, Pak Paul. Karena gagal, tidak ada satu korban jiwa pun dari Israel, ya kecuali ya kerusakan tadi itu peternakan ayam itu yang jiwanya ayam, Pak. Jiwanya ayam ada, Pak Paul. Dan 1 orang itu mungkin karena pecahan dari Iron Dome itu mungkin jatuh ke bawah, ada yang korban 1 orang tentaranya mungkin, tapi bukan karena ledakan rudal itu langsung gitu, nggak sampai, bukan karena itu. Bayangkan dari 300 itu ya korban ya hanya itu aja, 1 orang prajurit, tapi bukan karena roketnya, karena pecahan mungkin ya. Dari Iron Dome ini kan menghancurkan rudal ini di udara, mungkin pecahannya jatuh atau terkena ke darat gitu. Dan sisanya itu ya ada 1-2 rumah penduduk dan peternakan ayam itu. Makanya dikatakan Hezbollah itu chicken gitu. Ternyata tidak ada kemampuan apa-apa gitu ya. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Tapi memang timbul pertanyaan sih, Pak, kemarin, waktu menjelang gencatan senjata, kenapa Yahya Sinwar menolak gencatan senjata itu? Ternyata rupanya mereka sangat berharap ini, Pak, Hamas dan proksi-proksi Iran di Timur Tengah itu sangat berharap dengan keberhasilan Hezbollah menyerang pada hari Minggu kemarin, Pak Paul. Jadi mereka berpikir begini, kalau misalkan serangan itu menimbulkan korban besar di Israel, ini kan jadi pemberitaan dunia ini. Nah, tentunya akan berpengaruh secara psikologis kepada rakyat Israel, kepada pemerintah Israel, merasa bahwa mereka itu kebobolan lagi atau lemah lagi gitu ya. Tentunya akan berpengaruh ke sana, sehingga ya akhirnya itu akan memudahkan mereka untuk menuntut apa yang mereka mau. Misalnya mereka mau menuntut wilayah-wilayah tepi barat itu semua atau apapun lah gitu, katakan Pak Paul gitu ya. Nah, jadi ternyata serangan ini gagal. Akhirnya sekarang Hamas itu tinggal menunggu waktu. Terowongan kan di koridor Philadelphia kan sudah hancur. Netzarim koridor sudah hancur. Nah, yang paling lucu inilah ya, Hamas ini pertama-tama kan waktu Biden mengajukan proposal gencatan senjata kira-kira 2 bulan lalu, dia tolak. Padahal proposal Biden pada waktu itu adalah tahap pertama pelepasan sandera, kemudian Israel mundur dari wilayah-wilayah padat penduduk. Tahap kedua, lepaskan semua sandera. Yang pertama kan yang wanita dan ini orang tua. Yang kedua yang pria dilepaskan. Israel menarik pasukan sampai perbatasan. Tahap ketiga, semua dikembalikan. Kemudian Israel menarik secara permanen. Itu kemarin 2 bulan yang lalu ditolak oleh Hamas. Tetapi sekarang
akhirnya kan karena itu sudah mentah, Israel akhirnya dengan proposal yang diajukan oleh Mesir dan Qatar, Israel minta dia harus memegang ini kendali apa? Kendali Philadelphia Corridor dan Netzarim Corridor. Mau siapa yang memerintah di Gaza terserah, asal jangan teroris Hamas, mau itu Fatah atau mau itu koalisi apa? Gabungan dari negara-negara Arab, itu terserah gitu ya. Atau PBB, tetapi tidak boleh ada unsur Hamas di dalamnya. Itulah yang proposal gencatan yang sekarang lagi dibicarakan ini. Nah, justru yang tadinya sudah ditolak oleh Hamas, proposalnya Biden, dia mau kembali ke situ lagi, Pak Paul. Artinya Hamas ini menjilat ludahnya sendiri, Pak, gitu. Dengan proposal Biden yang tadinya sudah dia tolak, gitu. Nah, Israel tidak mau menyerahkan Philadelphia Corridor dan Netzarim Corridor karena itu akan mengancam keamanan nasionalnya di masa yang akan datang. Jadi Pak Paul juga bisa sampaikan kepada kawan-kawan di Knesset, jangan sampai diserahkan itu 2 jalur, hancur Israel pasti gitu. Karena Hamas itu kan sudah berjanji dalam piagamnya juga mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Israel lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kan itu kan yang dikatakan oleh si mendiang siapa itu? Ismail Haniyeh, kita akan menghancurkan Israel terus-terusan. Jadi kalau sampai kedua jalur itu diserahkan, itu akan menjadi ancaman keamanan bagi Israel di masa yang akan datang. Jadi pokoknya nggak usah sungkan lah Pak Paul kalau Israel kalau mau selamat. Kadang-kadang Israel itu terlalu baik, terlalu mengikuti apa kemauan dunia gitu ya, mengikuti kemauan PBB, padahal PBB sudah dikuasai kadrun sama negara-negara bekas negara-negara komunis. Untung aja masih ada hak veto dari negara-negara besar kayak Inggris, Perancis dan Amerika, sehingga Israel bisa selamat gitu. Coba lihat serangan rudal yang sudah dipersiapkan oleh Hezbollah ini yang hari Minggu kemarin. Apakah PBB nggak tahu? Apakah pasukan UNIFIL nggak tahu? Tahu mereka Pak Paul. Tapi ada nggak tindakan dari PBB untuk mencegah itu? Nggak ada. Bahwa Iran mempersiapkan ribuan rudal, drone dan roket untuk menghancurkan Israel Tengah. Itu jadi loh kemarin kalau sukses itu Pak, habis sudah Israel Pak. Habis. Untung aja Yoav Galan itu orangnya berani ngambil keputusan dan Netanyahu setuju gitu. Yoav Galan itu juga yang dulu yang menghancurkan markasnya Fatah waktu di Tunisia waktu itu. Dia pasukan khusus, mereka mendarat dari pantai waktu dia masih muda gitu. Jadi ya syukur-syukur aja kemarin itu Israel mengambil serangan preemptive strike itu. Kalau tidak, ya udah hancur sekarang Pak. Udah pasti berdarah-darah, udah pasti jadi berita lagi sekarang. Jauh lebih dahsyat daripada serangan 7 Oktober. Jadi ini peristiwa ini mengulang apa yang terjadi di tahun 1967. Preemptive strike yang dilakukan pada saat Perang 6 Hari. Ya ini sejarah berulang Pak Paul sebenarnya. Cuman mungkin kita belum lihat gambar-gambar dan belum lihat pengumuman resmi dari IDF-nya. Saya kira ada 200 titik yang dihancurkan Israel di Libanon Selatan sampai Libanon Tengah. Cuman mungkin gambarnya belum dipublikasi karena Israel itu tahu saya paling pelit mempublikasi gambar. Mereka itu nggak terlalu mau suka gambar-gambar yang sadis itu, mereka tidak akan publikasi ke seluruh dunia. Nah, kira-kira itu situasi perkembangan di medan tempur, Pak Paul. Oke, mungkin silakan teman-teman mungkin mau diskusi. Seru ya, luar biasa.